saudara-saudara semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin. Ya. Mari kita mau datang, kita mau sama-sama kita mau berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
doa syafaat. Allah Bapa kami Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih ya Tuhan. Semua ini kemurahan Tuhan. Tuhan kumpulkan anak-anak Tuhan di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya pada malam hari ini pujian dan persembahan ini Tuhan menerimanya dengan senang hati Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sakit ya Bapa, terutama buat hamba-Mu Pak Han Tuhan yang baru operasi ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Jamah ya Tuhan, berilah kekuatan Tuhan, berilah kesembuhan Bapa. Pulihkanlah Tuhan kesehatannya Tuhan, bisa melayani Engkau kembali ya Bapa. Hanya nama-Mu saja yang Bapa yang dimuliakan. Kami perlu Engkau Bapa menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga buat anak-anak Tuhan yang lain, mereka yang sakit Tuhan, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah mereka Tuhan satu persatu ya Bapa. Yang di rumah sakit yang dokter menangani hanya melalui tangan dokter Tuhan, mereka disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan juga yang buat saudara donatur Tuhan, Tuhan berkati kembali Tuhan berlipat kali ganda untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga Bapa buat Mandarin Bapa. Berkati Mandarin Tuhan. Berilah kami semua anak-anak-Mu yang di Mandarin anugerah ini ya Bapa. Bergandengan tangan Tuhan, bersatu Tuhan, bersatu untuk memuliakan kerajaan-Mu ya Bapa. Muliakan Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan Mandarin, buat Cici William dan Pak Arif Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan setiap hari apa yang mereka lakukan Bapa. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Tuhan lindungi sertai Bapa mereka Tuhan. Hanya nama-Mu saja Bapa yang dipermuliakan ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat GPPS dimanapun berada, di pusat maupun yang di cabang-cabang Tuhan. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu semuanya Bapa. Pulihkanlah gereja-Mu Tuhan. Penuhi kembali bangku-bangku yang kosong ya Tuhan, supaya mereka Tuhan memuliakan nama Tuhan bersama-sama ya Bapa. Bapa, tolong mereka ya Bapa. Urapi Tuhan hamba-hamba-Mu semuanya Bapa. Bapa, untuk program-programnya Tuhan, Tuhan yang tolong mereka semua Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar karena kasih Tuhan yang diberikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia. Berkati Tuhan bangsa negara Indonesia ini Tuhan dengan adil dan makmur. Jangan sampai itu terjadi kerusuhan lagi ya Tuhan. Pimpin Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan menteri-menterinya Tuhan, mereka supaya takut akan Engkau Tuhan dan menjalankan sesuai dengan apa yang sudah yang diprogramkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga Polri, TNI Tuhan, Tuhan berkati mereka semua ya Bapak. Untuk keamanan di mana-mana Tuhan, Tuhan stay, Tuhan melindungi mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Firman ini bukan dari manusia, tapi dari Engkau yang Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami menerima firman-Mu ini Tuhan, tertanam di dalam hati kami di tanah yang subur ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menempati tempat yang baru lagi di dalam doa malam ini. Biarlah kalau tempatnya baru, mestinya kita juga harus memperbarui terus ya tempat buat Tuhan. Amin. Sesuai dengan pujian tadi dikatakan saudara, ya, untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Karena memuliakan Tuhan tidak cukup hanya dengan nyanyian, ya. Bukan berarti saya melarang saudara nggak boleh menyanyi atau memuji Tuhan, bukan saudara.
Tetapi sikap hati kita ini yang menentukan. Ya, kita harus bisa membedakan apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang kita inginkan belum tentu sama. Setuju? Ya, makanya kalau kita menyadari dalam hal ini, ya saya berikan suatu ilustrasi seperti contoh ada anak, saudara. Ya, ini suatu keluarga, suami istri dan anak. Dan anak satu-satunya perempuan yang mirip wajahnya dengan mamanya. Ya, jadi karena mereka kesibukan, papa mamanya sibuk, anaknya juga sibuk karena bekerja, sehingga kumpulnya biasanya kalau jam makan malam. Ya, selesai jam makan malam, selesai kumpul bareng ngobrol-ngobrol. Ya, setelah itu mereka istirahat. Pagi mereka sudah bangun, sudah sibuk. Tetapi musibah terjadi. Mamanya tahu-taunya mendadak ngalamin penyakit sehingga harus meninggal. Ya. Akibatnya pertemuan yang biasanya selesai makan, kumpul bareng itu kan terhambat, saudara. Dan apa yang terjadi? Tahu-taunya anaknya lihat papanya demikian juga susah, saudara. Dia ingin menyenangkan orang tuanya. Jadi selesai makan, dia nggak kumpul bareng, dia langsung masuk kamar. Dan papanya cuma di ruang tamu itu dia lihat, kenapa ya, apakah anak saya juga ikut susah karena ditinggal mamanya. Tapi mau tanya, ya bukan juga, namanya sedang alami sesuatu hal yang mendadak. Suatu hari tiba, kalau dia selesai makan, tahu-taunya anaknya berkata, "Pak, duduk di sini sebentar. Papa ingat gak hari ini hari apa?" Nah, bingung, dia ditanya gitu ya pikirnya hari Senin atau hari Selasa, jawabnya bukan, hari ini kan ulang tahun papa. Dia barusan ingat, sebentar Pak. Akhirnya dia masuk ke kamar, dia bawa sesuatu buatan tangannya sendiri, ya, yaitu hashtag yang penghangat tubuh gitu, saudara. Ya, akhirnya, tapi waktu anaknya memberikan dengan sukacita kepada papanya nggak lihat pemberian, yang dilihat tuh wajah anaknya, karena sekian saat ini setelah mamanya meninggal kan wajahnya kan mirip. Jadi yang disawang, yang diperhatikan, yang dipandang wajah anaknya. Sehingga anaknya itu juga agak jengkel gitu kan. Lo pikirnya mau menyenangkan, kok nggak dianggap. Ya, pemberiannya terima kasih atau bagus atau gimana, responnya responnya ya itu karena dia lihat wajah anaknya. Terusnya dia berkata, "Nak, bukan papa tidak menghargai pemberian. Papa lebih menghargai dirimu daripada pemberianmu. Bukan papa menghina kamu. Papa bisa beli yang lebih mahal juga bisa. Tetapi kita kan jarang ketemu. Ya, karena pagi kan sudah sibuk masing-masing, ketemunya jam makan selesai. Kan tidak mungkin banyak sambil ngobrol lebih-lebih. Kalau orang tua hati-hati, kalau makan jangan suka ngobrol, kesal, repot gitu. Ya, jadi dalam hal ini yang Tuhan inginkan bukan contoh buatan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, tapi cocok enggak diri kita dengan Tuhan itu, seperti pemusik dengan penyanyi ya. Kalau kita tidak selaraskan, tidak senadanya sama, sudah kan nggak enak suaranya, nggak harmonis. Begitu juga hidup kekristenan kita. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, ya, dan ini yang bergentayangan, yang nyata, yang jelas, tapi herannya kok nggak pernah gitu ada suatu perubahan atau ingin pembaharuan. Kita akan lihat Yohanes pasal 13 ayat 31. Ayatnya cukup gampang, tinggal bolak-balik. Ya, 13 ayat 31. Dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang, yaitu sekarang bisa saat ini, hari ini, Anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Ya, kenapa sering hidup kita tidak bisa memuliakan Bapa, tidak bisa mempermuliakan Yesus? Karena roh Yudasnya masih kuat. Coba renungkan, saudara. Bukankah kekacauan gereja sering pecah karena gara-gara duit terus? Kan sejak awal cuma satu-satunya ayat yang dicatat di Alkitab yang Yesus katakan dalam Matius 7, Matius
6 ayat 24. Mamon itu, uang itu setan. Maka itu kalau saudara, setanmu ada berapa? Ya kan, hari Yesus sendiri berkata uang itu setan. Tapi sering kita berkata uang itu nggak salah, yang salah itu orangnya. Nah buktinya orangnya sudah tahu saudara kalau uangnya nggak salah. Kenapa uangnya kok masih senang terus dengan manusianya kok senang dengan uang terus? Ya, di tengah-tengah waktu Presiden Pak Jokowi jadi presiden selama 10 tahun, kok yang banyak korupsi kok menteri-menterinya? Coba renungkan saudara. Loh, baik itu yang ngakunya percaya Tuhan Yesus, Kristen yang di Papua, ya gubernur, berkepolisian, kan mereka kan tokoh-tokoh donatur kuat saudara buat gereja saudara. Jadi kita bisa melihat kengerian, ya gereja Tuhan sampai abad 21 belum bisa dijagokan. Karena apa? Sudut pandang tuh citu tuh钱的看法。Ya, bagaimana kehidupan orang Kristen memandang uang ini? Ini beda, saudara, dengan dunia maupun dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak bisa membedakan dengan jelas, maka kegagalan demi kegagalan. Dulu dalam pelayanan hampir jarang untuk terima persembahan, saudara. Semuanya bisa dipakai dalam pelayanan, sudah senang. Tapi sekarang kenapa kok sampai terjadi pemindahan-pemindahan orang tempat? Karena di sana dikasih PK-nya lebih besar sehingga waktu berani melakukan demikian. Saya ngomong demikian karena saya mengalami, saudara. Yaitu suatu saat ada seorang ibu telepon kepada saya karena dia hamba Tuhan yang lebih tua. Ya dia panggilnya karena kami juga dekat. Ya dia panggil, sorry tolong ya. Tolong apa? Ini hari ini tanggal ini. Saya keliru tempo. Dan biasanya yang gitu kan dadakan, nggak di jauh-jauh hari saudara. Ya, dan puji Tuhan karunia yang Tuhan percayakan kepada saya itu ya karunia Banseret. Jadi saya siap gitu saudara, standby mau kapan pun. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi akhirnya saya terima dan saya datang. Ya, salah satu pertama kali saya jadi Banseret itu persis di GPPS lagi saudara. Ya, tapi di BPS-nya di pertemuan kuburan. Ya waktu itu sekarang nggak ada ya. Sudah bisa ganti ya. Nah, masih tapi ganti nama. Oh iya, CKI kan itu. Iya. Jadi dalam hal dulu waktu teman saya Pak PI waktu Gembala waktu itu. Ya, jadi apa yang terjadi saudara? Ya waktu itu saya masih ingat ketua pemudanya Pak Tirta. Ya, pas waktu itu saya masih tinggal di kantor pelayanan di Jalan Kartini. Itu hari Sabtu saudara, kaum muda mengadakan KKR yang diundang itu Ibu Hana Sebaja. Jam 5 telepon pesawatnya di cancel. KKR setengah 5 saudara. Ya, jam 5 bingung panitianya. Tapi ingat saya dekat gitu saudara. Saya pun juga waktu itu satu pikir saya namanya istilah yang dipercaya untuk di kantor, pikir saya mumpung Sabtu bersih-bersih pikir saya saudara. Karena kita tahu zaman dulu Kartini kan sering banjir. Ini tahun 80-an. Ya, dan apa yang terjadi saudara? Ya, pas saya lihat jadwal minggu, oh kosong besok aja. Saya ringkes baru saudara. Karena ruangan karena itu cukup panjang lorongnya saudara. Jadi di pagar luar itu sudah jalan kotim. Pak Tirta itu panggil saudara. Nggak ada apa. Tolong apa? Saya kata ini ada KKR hamba Tuhan yang terhambat. Jadi saya itu nggak sempat apa-apa, cuma ganti pakaian langsung berangkat. 5:30 persis di depan pintu pemimpin pujian waktu itu masih iparnya Pak Subi, Ibu Pujiani. Ya sekarang yang tinggal di Jawa Tengah. Dan apa yang terjadi mimbar saya serahkan kepada hambanya. Nggak sempat duduk saudara. Dari sana langsung gimana pikir jemaat ini yang diundang cewek kok yang maju cowok gitu saudara. Itu pertama kali. Dan saya tidak lupa loh, pas sampai itu yang Tuhan berikan suatu pesan yang harus saya sampaikan kepada salah satu ibu. Pasti saudara tahu, cuma saya lupa namanya. Ibu yang tinggalnya di Welirang. Ya, itu ya dimana di saat saya menyampaikan pesan Tuhan kepada ibu ini saudara, karena memang itu kegiatannya muda-mudi tapi dibuat KKR. Ya, dari situlah saya mendapat firman untuk saya bagikan.
jemaat Tuhan waktu itu. Jadi kalau kita menyadari saudara, kalau hati kita senantiasa ngerti maunya Tuhan, lebih-lebih kita penyembah-penyembah yang benar. Yohanes 4:23-24 katakan menyembah dalam roh, R-nya huruf kecil saudara. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran jelas dari sini. Nah kalau di sininya masih belum ada pengampunan, masih sakit hati, masih kepahitan, apa yang keluar pasti juga sampah saudara. Dan ini yang perlu kita sadari hari-hari ini. Kenapa? Tuhan benar-benar ingin menerapkan yang menjadi kehendak Tuhan dan yang Tuhan inginkan, ya, itu sebagai dasar saja, ya. Bersukacitalah senantiasa. Yang minggu saya juga sudah pernah bagikan, ya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala. Kenapa? Karena kalau 3 hal ini tidak menjadi dasar kekristenan kita hari-hari ini saudara, kita digosipin, kita dikatain, kita diiri, kita disalahin, kita nggak akan terima. Kenapa? Karena sudah terlalu lama berita-berita firman Tuhan yang datang dari mimbar, bukan saya katakan semuanya, sering mengenakan daging kita daripada memproses roh kita. Nah kalau roh kita ini dikuatkan, saya percaya kita tidak lebih nuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan kegagalan gereja Tuhan, coba kalau sering banyak hamba Tuhan, kalau saudara seperti yang hamba Tuhan, karena saya lihat di sini tuh, ya, pasti kalau seringnya lebih ngurusin masalah atau lebih cari tahu kehendak Tuhan. Kan ngurusin masalah tuh. Nah kalau kita ngurusin masalah terus-terusnya, maunya proyeknya Bapak kapan diselesaikan? Coba renungkan. Sering kita ingin konseling, tanya kepada Tuhan, kan lebih banyak nanyanya kan untuk mengenakan buat diri sendiri. Kata-kata kikir atau pelit saudara, itu termasuk dalam kelompok yang tidak bisa masuk dalam kerajaan saudara. Ya, buktinya salah satu orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia sudah melakukan hukum Taurat ini. Tuhan Yesus cuma gampang jual semuanya, saya lalu bagikan dan kamu ikut aku. Kok nggak mau? Pemuda itu. Jadi jelas hari-hari ini saudara, sampai di mana kita bisa di sana, ya. Kalau penempatan uangnya di dompet nggak salah, tetapi kalau uangnya ditaruh di hati, ya itu yang jadi masalah. Makanya saudara dikatakan setelah Yudas pergi, anak manusia baru bisa dipermuliakan. Lebih-lebih kita ketemu pas ayatnya, ya, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Amsal berapa itu? 10 ayat 22 misalnya. Ya, tetapi sayang terjemahannya kurang tepat. 10:22 coba lihat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kalau kita lihat bahasa ayat ini, nggak usah kerja tetap kan susah payah. Tapi terjemahan dalam bahasa Mandarin kan beda. Ping pucia sang Yuli. Kalau berkat datang daripada Tuhan, Tuhan nggak nambahin masalah. Ya, dan juga kalau kita dengan kata-kata berkat, jangan kita langsung pikirannya itu langsung kepada materi atau uang atau harta. Sebab kalau saudara senantiasa dengar Tuhan memberkati, terusnya pelayanan kita tentang masalah uang atau harta atau materi, saudara. Berkat ini yang tidak bisa dibeli oleh uang dan tidak ada kaitannya dengan uang. Ya, bisa beli obat mahal, tapi beli sehat kan nggak bisa. Ya, bisa untuk memberikan tempat tidur yang mahal, untuk bisa tidur pulas kan nggak bisa dibeli. Nah itu berkat. Ya, begitu juga Mazmur 127 ayat yang kedua, yaitu kerja dari pagi sampai malam, tapi Tuhan memberkati kita di waktu tidur. Nah, tidur banyak kok supaya berkat Tuhan banyak. Kalau memang tidur, ya. Jadi dalam hal ini pian dan sui jauh dikatakan, ya. Jadi kalau memang itu berkat datang daripada Tuhan, kita bisa nikmati tidur. Jadi kalau kita perhatikan di
dalam firman Tuhan, uang itu bukan menjadi masalah buat hidup kita. Selama kita mau ikut aturan mainnya Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau ikuti aturan mainnya Tuhan, ya akhirnya uang jadi masalah. Ya, ini yang Tuhan ingin ingatkan. Ya, saya juga tadi minta maaf sampai ditelepon. Ya biasanya nggak pernah terlambat. Saya ini keluar dari rumah ini jam 5. Sampai saya ini ngomong, tak lihat cuaca masih lumayan nggak hujan gitu, saudara. Saya ngomong kepada istri saya, wes tak jalan pelan-pelan masih kuat enggak saya. Ya, pikir saya itu demikian. Kenapa? Karena bulan depan saya ini kedatangan kakak saya perempuan umur 84 tahun, masih bisa jalan, masih kuat, saudara. Nah kalau saya yang adiknya nggak kuat kan lucu, saudara. Saya ngetes. Ya mungkin saudara ada yang nggak tahu rumah saya ini daerah Kapasari, daerah. Jadi saya cuma pelan-pelan supaya nggak keringetan, sebab kalau saya ngomong kayak itu kan keringet, jadi saya pelan-pelan jalan santai. Pas ditelepon sudah di posisi promo saya. Ya jadi dalam hal ini sudah puji Tuhan saya nggak sampai menggos sudah sampai apa, oh tandanya saya masih kuat. Kenapa? Gara-gara pandemi sekian tahun saya nggak pernah jalan, saudara. Dulu kalau pelayanan dari ke Pasar Turi, ke Dupa, ke Tanjung Sari, kalau itu pernah sekali karena gara-gara angkot mogok, taksi penuh, saya coba untuk saya jalan kaki lumayan, tapi untuk pulangnya itu ya jadi santai. Jadi kenapa saya lakukan hal ini? Karena saya rasakan sudah, ya lebih saya sudah usia mungkin secara saudara juga, ya di antara saudara tidak ada saudara saya yang di Indonesia ini yang nikmati pernikahan ulang tahun 50 tahun kecuali saya. Jadi pikir saya masih kuat nggak ini yang ke-51 tahun ini. Ya tapi puji Tuhan saya masih tetap sehat dan kuat, ya sehingga nikmati. Kenapa saudara? Saya ini saudara, kalau kita senantiasa mau belajar Yohanes 4:23-24, yaitu kita hidup dalam roh dan kebenaran. Orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran pasti digiringnya pasti bersukacitalah, sentesile suwomen de lidia. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Nah, di saat kita berhubungan dengan Tuhan, itu tidak kita harus ngotot 3 hal terus minta, lapor, nuntut kepada Tuhan, enggak, atau nyuruh, ya. Tetapi kita mulai diskusi, ya, karena kita kan sedang berkomunikasi. Nah, kalau berkomunikasi kita juga adalah diskusi kedua belah pihak. Silakan, mungkin mau masuk, ya silakan masuk, ya Bapak. Masih ada tempat, Pak? Ya silakan. Tidak apa-apa, 10 menit masih kebagian. Ini di sini masih ada. Ya. Ya, puji Tuhan, saya lanjutkan. Jadi dalam hal ini yang Tuhan inginkan supaya kita nikmati sudah. Kita bisa lemah, bisa sakit, bisa. Tapi jangan mau sakit gitu saudara. Ya. Jadi dalam hal ini yang perlu saya nikmati. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena saya di gudang penyakit. Kalau minum obat itu 8-9 macam sampai blenger, saudara. Ya, sudah jadi hamba Tuhan, masih pelayanan, saya waktu itu masih bawa. Tetapi apa yang terjadi mentor saya waktu itu, saudara, waktu saya pergi ke daerah pedalaman di Jasinga itu di Kabupaten Bogor, terusnya saya dibawa ke Metro Lampung juga. Ya, waktu saya habis makan, saya berdoa, makan obat itu saya doa, selesai itu hamba Tuhan, ya pas latar belakangnya orang Maluku lagi saudara, ya, jadi kata, kalian kau percaya kepada Tuhan, ya, sudah buang ke obat, minum Tuhan sudah nyembuhkan. Waduh, saya waktu itu ya mangkal saudara. Tetapi suatu saat waktu saya ditantang dulu, saya diam. Itu kalau kamu minum obat sembuh nggak? Ya buktinya nggak sembuh. Saya dari umur 8 tahun saya konsumsi obat saudara, sampai hampir 25 tahun lebih. Ya, jadi 20 tahun lebih saudara saya menjadi gudang penyakit, obat sinse pagi malam juga nggak ngalami, cuma hanya mencegah. Tapi yang kau lihat di dalam firman Tuhan yang aku sembuhkan,
Selain tidak perlu dana, mereka menahan penyakit atau sembuh. Dan saya katakan Alkitab kata waktu Yesus menyembuhkan sakit, kan sakitnya yang sembuh, bukan ditahan atau nanti kumat lagi, kan nggak ada ayatnya, saudara. Dan setelah itu seperti pencerahan kepada saya waktu itu, sehingga saya tidak perlu terikat obat. Ya, jadi bukan saya anti obat, bukan. Ya, contoh gampang aja ya, almarhum Om Ishak, saudara. Ya, saya masih ingat waktu itu ulang tahunnya Mandarin kalau nggak salah. Waktu itu habis selesai Natalan diajak makan waktu itu di Ramayana. Ya, Ramayana yang di Darmo. Indah itu, saudara. Darmo Park ya, atau apa itu? Darmo Park ya. Itu tempatnya tripping gitu ya. Dan apa yang terjadi? Aduh, makan mie ya banyak, saudara. Es jeruk ya iya, saudara. Saya makan di, karena namanya hamba Tuhan, ditelaten di yang lain yang masih ini kasih, ya habis, saudara. Kuat gitu loh waktu itu. Ya waktu itu sekitar umur 80 lebih kalau nggak salah. Jadi dalam hal ini, saudara, kita percaya sesungguhnya makanan tidak akan menjadi racun dalam kehidupan kita kalau kita memiliki saringan yang benar. Nah, sering kenapa kita mengalami lebih gampang sakitnya? Karena kita sudah tahu kita lemah, kita jarak atau maksa, saudara. Oh, nanti juga saya punya obat kok, sehingga ada penangkalnya. Tapi sisinya bukan masalah percayanya, karena gradasi, saudara. maaf ya. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudara, dalam hidup kekristenan ya. Kita bukan tidak boleh makan banyak karena porsi kita masing-masing kan berbeda ya. Sampai tadi saya datang karena bunyi, saya cepet-cepet saya lihat, saudara, tahu-tahu ada salah satu tetangga yang mengirim makanan, saudara. Sudah saya tolak. Sejak pandemi saya ini agak repot, sudah sampai kulkas saya ini penuh terus. Soalnya nggak ada yang dekat sih dengan rumah saya. Iya toh. Kenapa? Waktu pandemi Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk saya berbagi beras kepada Gojek, pokoknya yang nganter-nganter konsumsi itu, saudara. Karena waktu itu masih ada anak saya yang masih kecil, urusan online, jadi mau tidak mau ada urusan gitu. Dengan yang sepeda motor, yang mobil, dan macam-macam. Setiap kali mereka datang, ya saya bagikan. Saya tidak timbang, beras 5 kilo saya bagi 5, pokoknya saya kasih. Dan itu selama kurang lebih 2 tahun lebih ya. Dan puji Tuhan, saudara, sekarang saya dapat nikmatnya, saudara. Sampai istri saya, karena kami juga berdua sekarang nggak perlu masak, saudara. Tiap hari sampai bingung ngaturi, sampai nanyai ke anak, mau makanan ini enggak, papa mama dapat ini, buah ini dan macam-macam. Dan saya bagikan terus, saudara, sampai tetangga, sampai mereka rasanya dikirain saya ini bos gitu, saudara. Soalnya jam-jam kerja saya masih bisa terima diri. sehingga bos kemana bos? Puji Tuhan. Tapi dalam hati saya bosnya itu bukan bos seperti yang sebutan bos-bos saya itu bujangnya ya surgawi gitu, saudara. Ya, jadi kan hamba Tuhan kan, hamba Tuhan kan bos sudah bujangnya surgawi. Jadi ini yang saya nikmati, saudara. Ya, sebelum mengakhiri tambah 1 ayat lagi, saudara. Kita lihat Yohanes 17 karena nanti ada latihan ya. 17 ayat 4. Kalau kita memuliakan, tadi kita tahu selama uang itu masih ada, kita sulit untuk bisa memuliakan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh punya uang loh, saudara. Bagaimana sikap mengendalikan uang atau mengelola. Yang kita lihat sini dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi lebih-lebih dulu, kalau sekarang sih nggak terlalu ya, soal tahun 80-90-an itu masih seru, mari kita beri kemuliaan, terus tepuk tangan. Oh, kayak tepuk doro itu Yesus, ya kan? Dikira tepuk tangan itu mempermuliakan Tuhan, sehingga hanya sering ungkapan itu disampaikan. Tetapi kalau kita lihat di sini jauh benar, saudara, bahwa kita bisa mempermuliakan kalau kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan.
Sekarang nggak usah jauh-jauh, masing-masing nggak usah jawab. Tanya diri sendiri, Tuhan sudah kasih saya tanggung jawab apa untuk saya kerjakan? Coba renungkan, saudara. Saya bukan guyon di sini, ini serius. Kenapa? Karena sudah terlalu lamanya kekristenan kita hanya berputar-putar untuk urusan kepentingan yang sementara, sampai kita tidak mengerjakan yang sejak awal Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hidup dalam kekekalan, untuk mencicipi sebelum kita kepada yang sebenarnya kita nikmati di atas bumi ini. Makanya kita ditekankan hocai senten dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya kita bisa nikmati yang Tuhan mau. Makanya dikatakan ini 不自由多么美，永生在你的恩典中，我整个生命全都已属于你，耶稣基督是我的爱。Betapa indahnya hidup selalu dalam anugerahnya. Seluruh hidupku telah menjadi milikmu, Yesus Kristus kekasihku. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, saudara, sadar bahwa diri kita ini milik Tuhan. Kalau kita dimiliki orang kaya saja masih bisa tentram, lebih-lebih ya yang punya segala-galanya. Kalau sampai kita khawatir, kalau sampai kita cemas, ya istilah orang Jerman katakan kami noyo gitu saudara. Iya kan kelewatan gitu saudara. Nah kenapa sering kita bisa demikian? Saya berkata kita bukan tidak bisa takut, bukan tidak bisa khawatir, bisa. Kita sudah catat dengan jelas saudara. Tapi di pesannya jangan khawatir, jangan takut. Ya, tekanannya saudara, kalau kita ada di dalam Dia yang memampukan. Pasti pengenalan yang benar itu memampukan kita untuk tidak jadi khawatir. Maka itu kalau kita sadar bahwa hidup kita ini milik Dia, maka itu Oh 上帝，我心中仰望，是我生命付出之地。哦，上帝，蒙你的圣灵来控制我的心。Oh Tuhan, harapan hatiku, tempat jiwaku berseru. Oh Tuhan, biarlah Roh Kudus kuasailah hatiku. 不自由多么美，永生在你的恩典中，我整个生命全都已属于你，耶稣基督是我的爱，耶稣基督是我的爱。
kita jadikan dia kasih. Masa iya saudara, Alkitab katakan Yohanes 14 ayat 25, orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan segala perintahnya. Jadi hidup kekristenan kuncinya itu kalau saudara menjadi orang percaya, kelanjutannya taat aja saudara. Ngerti nggak ngerti, pokoknya nurut aja dulu saudara. Di saat saudara taat, seperti apa yang dialami Yusuf, gayanya saudara, baru enak loh deh saudara dapat baju warna-warni. Alkitab catat, nggak senang kakak-kakaknya, kan memang biasanya begitu saudara. Ya, jadi kalau kita baru jadi Kristen yang sungguh-sungguh baru, biasanya musuhnya itu pasti atasan-atasan kita, sok suci kamu, sok rajin, sok macam-macam dikatain. Iya tak? Kenapa? Karena yang Kristen yang lama sudah karatan soalnya, jadi nggak bisa bergerak lagi, sehingga nggak terima. Makanya waktu Yesus muncul, musuhnya bukan orang kafir, tapi yang ngaku diri imam-imam al-Taurat, orang Farisi. Cukup mengerikan. Hari-hari ini juga sama. Kalau saudara mau mengikuti aturan mainnya Tuhan, pasti yang musuh itu bukan orang kafir, pasti orang gereja. Kenapa? Karena selama ini kita benar-benar kita lakukan, pikirnya kita sudah benar. Kita ini bukan dalam wadah gereja, kita seharusnya wadahnya di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga yang bermacam anggota banyak, tetapi satu tubuh. Jadi bukan organisasi, tapi organisme. Makanya jelas 1 Korintus 12, 13, 14 untuk mengatasi kekacauan gereja itu dengan 3 pasal itu kan cukup jelas. Jadi hidup kekristenan kalau kita benar-benar mau melakukan kehendak Bapa, karena Yesus kan berkata di Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, nggak titik loh saudara, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita di dalam Kristus, di dalam anugerahnya, di dalam kehendak Bapa, kita ini sedang ada di proyeknya Bapa. Nah sekarang saudara menjadi pertanyaan, sebelum saudara pulang, saudara sudah ada di proyeknya Bapa atau hanya di proyeknya gereja? Itu aja saudara, karena itu pilihan saudara. Selama kita bukan pengikut Tuhan Yesus, cuma pengikut gereja, karena gereja kan tidak menyelamatkan, setuju? Yang menyelamatkan kan Tuhan Yesus. Ya, nah, makanya nggak heran tuh orang sudah 50 takut jadi anak Tuhan, nggak ngerti maunya Tuhan, atau sudah puluhan tahun nggak ngerti karakternya Tuhan. Kenapa? Bukan karena dia nggak mau mengerti, bukan karena pendidikan kurang. Nggak, buktinya murid-murid Tuhan kan juga nggak terlalu tinggi. Tetapi sebaliknya, Saulus yang pendidikan tinggi tambah membunuh orang-orang Kristen. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ada di posisi yang benar selaras dengan kemauan Tuhan, apa yang kita akan kerjakan bersama Tuhan semuanya menjadi indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari Tuhan, sering kami anggap apa yang kami lakukan itu bisa yang terbaik. Sesungguhnya dari diri kami, kalau kami anggap itu yang terbaik, Engkau sudah berfirman semuanya karena kain lara, kain kotor. Dalam diri kami tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan kalau bukan Engkau yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami, supaya kami memiliki pengertian yang sehat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kehidupan kami bukan soal sibuknya, bukan rajinnya, tetapi sampai di manakah kami ada di jalur yang benar, di lajur yang tepat, seperti yang Kau kehendaki. Di saat itulah Engkau akan memampukan kami semuanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terlibat di dalam Mandarin Anugerah ini, supaya benar-benar mereka menikmati anugerah yang apa yang Tuhan sudah sediakan melalui wadah yang ada ini. Persiapkan terus Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, sehingga mereka mengerjakannya dengan rendah hati, dengan lembut hati, sehingga mereka menerima hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan menyertai kami semuanya. Bila mana sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing atau kegiatan-kegiatan yang lain, kami tetap percayakan dalam tangan pimpinan-Mu. Biar kasih sayang Bapa Surgawi
dan kasih karunia damai sejahtera Yesus Kristus dan kasih kesetiaan dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus tetap menyertai kami semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Tangan buat Tuhan Yesus. Di dalam doa malam selesai.